Hai guys. Oke, sebelum kita masuk ke video, dari kelompok sebelah ada yang ngomong gini, kalau tidak kenal maka tak sayang gitu. Sebelumnya kenalkan, kami dari kelompok 1A akan membahas mengenai kearifan lokal dalam kuliner Indonesia. Nah, kelompok 1A ini memiliki anggota sebanyak 5 orang. Salah satunya itu saya sendiri, Nur Aziz Aryansyah. Kemudian ada Putri Anissa, ada Gladys Natasha Kinski, kemudian ada Aktuas Ilhami, dan terakhir ada Atika Yasmin. Oke, mungkin sekian untuk perkenalan anggota dari kelompok 1A. Kita langsung masuk ke videonya. Lamang merupakan makanan khas masyarakat Minangkabau yang terbuat dari beras pulih dengan wadah dari talang atau bambu. Membuat lamang merupakan tradisi masyarakat Minangkabau sejak dahulu dan biasa disebut dengan tradisi malamang. Terdapat berbagai macam jenis lamang, diantaranya yaitu lamang pisang, lamang pulih, lamang tapai, lamang ubi, dan lain-lain. Lamang biasanya banyak dijumpai pada saat-saat tertentu, yaitu pada waktu peringatan Maulid Nabi, menjelang bulan puasa atau Ramadan, menjelang lebaran haji atau Idul Adha, peringatan kematian, dan lainnya. Lamang adalah salah satu makanan tradisional Sumatera Barat. Adapun tahapan memasak lamang, yang pertama yaitu bambu dicuci bersih, lalu disediakan kira-kira 10 butir kelapa, sehingga menghasilkan 5 kg santan. Lalu kemudian beras ketan yang telah disediakan sebelumnya itu dicuci bersih. Selanjutnya, kita membutuhkan daun pisang yang diambil bagian pucuknya. Lalu daun pisang tersebut digulung dan dimasukkan ke dalam bambu. Kemudian, masukkan beras ketan beserta santan ke dalam bambu. Lamang siap untuk dibakar. Proses memasaknya pun cukup lama. Teknik memanggangnya harus diperhatikan dalam memasak lamang. Baranya diambil dan diletakkan di bawah bambu. Apinya tidak besar dan tidak pula kecil, serta membutuhkan ketelitian agar lamang bisa matang dengan sempurna. Memasak lamang membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Lamang pun siap untuk disantap. Lamang dapat disajikan bersama tapai beserta durian. Ada sekian banyaknya jenis rendang yang ada di Sumatera Barat, terkhususnya di kota Sawalunto. Hanya di desa Balai Batu Sandaranglah ditemukannya makanan tradisional rendang Bada Barat ya. Desa ini memiliki jarak yang cukup jauh dari pusat kegiatan masyarakat dan daerah administrasi di kota Sawalunto, sehingga untuk aksesnya itu sangat sulit. Lalu, membuat makanan ini menjadi endemik di desa Balai Batu Sandaran. Hidangan rendang Bada Baratya ini sudah diturunkan dari nenek moyang orang Sawalunto sebagai pribumi yang menjadi tuan tanah sebelum Belanda datang menjajah dan mengubahnya menjadi wilayah pertambangan. Rendang ini merupakan sebuah lambang pernikahan di desa Balai Batu Sandaran, kota Sawalunto, di mana pernikahan adalah momentum yang sakral. Hidangan ini mutlak harus ada, tidak dapat diganti ataupun diubah. Jika hidangan ini tidak ada, maka pernikahan tersebut tidak akan pernah terjadi. Nilai filosofisnya sama dengan santan, cabai, dan bumbu rendang yang umum di Sumatera Barat. Yang membedakannya dengan rendang hanya ada pada bada, yang merupakan ikan air tawar kecil yang dimasak dengan kari rendang hingga kering, yang melambangkan persatuan ikatan keluarga di pernikahan. Bahan yang ada pada hidangan ini sama dengan bahan rendang pada umumnya, seperti adanya santan, cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, dan ikan air tawar kecil yang dikeringkan. Rempah-rempah yang digunakan juga sangat awam dan lazim ada di wilayah Indonesia, serta untuk mendapatkannya sangat mudah, baik di pasar tradisional maupun pasar modern itu tersedia. Proses memasak rendang pada badatya sama seperti memasak rendang pada umumnya, yaitu gulai ditunggu hingga teksturnya mengental dan mengering.